Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Rice dari SMP Pembangunan Laboratorium UNP. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya akan memaparkan modul 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia, yang artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau sebagai masyarakat. Tujuan utama pendidikan yaitu merupakan belajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kerangka filosofi Merdeka Belajar mengacu pada 7 profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, serta bernalar kritis dan mandiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Pendidikan sebagai tempat menyemai benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan sebagai tempat menyemai benih dalam kebudayaan masyarakat, sebagai tempat untuk berlatih dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Oleh sebab itu, seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, sehingga dapat memperbaiki perilakunya. Dalam hal ini, seorang pendidik lebih berperan sebagai pamong yang menuntun dan memberikan arahan kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak salah jalan atau salah dalam melangkah dan membahayakan dirinya. Terutama dalam pembelajaran di kelas, seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar peserta didik dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar, membimbing dan mendidik peserta didik hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar peserta didik dapat memiliki budi pekerti yang luhur dan mulia. Semboyan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang pertama, ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi contoh atau panutan. Maknanya, seorang guru atau pengajar atau pemimpin harus bisa memberikan contoh serta panutan kepada orang lain di sekitarnya saat dia berada di depan. Yang kedua, ing madia mangun korso, di tengah memberi atau membangun semangat, niat maupun kemauan. Maknanya bahwa ketika guru atau pengajar berada di tengah-tengah orang lain maupun muridnya, guru harus bisa membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri orang lain di sekitarnya. Yang ketiga, tuturi handayani, di belakang memberikan semangat atau dorongan. Maknanya
ketika seorang guru berada di belakang, guru tersebut harus bisa memberikan semangat maupun dorongan kepada peserta didiknya. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan apabila terus-menerus digali dan dikembangkan di sekolah. Hal ini sesuai dengan Merdeka Belajar yang berarti kebebasan dalam berinovasi, berkreasi yang bertujuan tercapainya Merdeka Belajar. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Saya sudah mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada peserta didik. Salah satunya yang saya terapkan di sekolah adalah sekolah ramah anak. Pada proses pembelajaran, saya percaya bahwa anak didik pada dasarnya memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri dalam dirinya masing-masing. Mereka ada pada kodratnya sendiri, di mana mereka memiliki hidup dan kehidupan bermasyarakat. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada mereka agar mereka sebagai manusia dan sebagai masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan juga harus berorientasi pada anak. Ki Hajar Dewantara dalam bahasanya mengatakan, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada anak. Berhamba pada sang anak artinya pendidikan dan pendidik memandang anak dengan rasa hormat, penuh kasih dan penuh dengan kesabaran memberikan ilmu kepada mereka. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Pada kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik bebas dan merdeka memilih kegiatan yang mereka sukai sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Di sekolah saya juga dilakukan penanaman karakter dengan cara kegiatan religi setiap pagi, dimulai dengan peserta didik sholat duha, hafalan surat dan artinya, serta Asmaul Husna. Acara ini rutin dilakukan setiap pagi, ditambah dengan program Samsung. Program ini adalah sampah ambil langsung, mengajarkan karakter disiplin kepada peserta didik. Pembiasaan karakter 7S juga diterapkan, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, serius, dan sukses. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan di sekolah saya adalah kegiatan literasi dengan program One Day 1000 Book. Karena sekolah saya berada di lingkungan Universitas Negeri Padang, maka pada program ini peserta didik dibawa berliterasi ke berbagai pustaka di jurusan UNP. Peserta didik bebas memilih buku apa yang akan mereka baca sesuai dengan minat mereka masing-masing. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan di sekolah saya adalah kegiatan pesantren Ramadan yang diadakan setiap bulan Ramadan. Kegiatan ini merupakan kegiatan pembelajaran yang dipindahkan dari sekolah ke masjid-masjid dekat dengan rumah peserta didik. Pada kegiatan ini banyak peserta didik secara mandiri dan berkelompok mendalami ilmu agama. Selama mengikuti pesantren Ramadan, peserta didik akan diberikan pelajaran dan pemahaman mengenai keislaman secara mendalam. Materi-materi yang diberikan saat pesantren Ramadan seperti membaca Al-Quran, praktik berwudu, praktik salat, tayamum, azan, menghafal surat-surat pendek dan ayat-ayat pilihan, serta doa-doa dan ceramah, dan berdiskusi tentang keislaman yang dituntun oleh guru atau pendidik. Di sekolah saya juga diadakan pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila. Pada kegiatan pembelajaran ini, peserta didik bebas atau merdeka memilih tema yang akan dibuatkan proyek dengan minat dan bakat
serta minat dan bakat peserta didik. Kegiatan selanjutnya adalah kunjungan ke panti asuhan. Sekolah saya memprogramkan satu kali dalam satu semester mengadakan kunjungan ke panti asuhan yang diikuti oleh beberapa orang siswa dan guru. Pada tanggal 28 Oktober juga diadakan lomba melukis yang diikuti oleh siswa-siswa inklusi atau siswa-siswa istimewa dari sekolah saya. Demikianlah refleksi implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.